Puisi Kursi karya Zamad J. Menjamah gelisah menyeret langkahku untuk duduk sejenak di kursi yang sudah tua di beranda rumah. Astaga, baru saja menyandarkan tubuh. Pikiran mulai bergerak liar mengembara. Tiba-tiba kursiku ambruk. Aku tersungkur. Tanganku terluka. Ada tetes darah. Kusapu seraya menatap ke arah kursiku. Ternyata ada kakinya yang sudah lapuk dan patah. Pelan kupinggirkan kursi dan kakinya. Menyandar aku di dinding beranda yang sudah mulai berlumut. Lalu bagaimana bila di kantor-kantor dan lembaga-lembaga, instansi-instansi itu yang penuh dengan kursinya? Mungkin di sana sudah ada tata caranya, ada bagian perawatan dan penyelenggara yang sudah menjadi budaya, menjadi proyek manis yang terinisiasi dan syarat komisi. Lalu bagaimana di rumah-rumah mewah dan rakyat lemah yang juga membutuhkan kursi-kursi, mungkin untuk simbol kemapanan atau sebagai kebutuhan yang sewajarnya. Tentu bagaimana caranya sajalah, karena kita sudah banyak mencontoh dan belajar dari mana saja. Lalu bagaimana dengan kursi-kursi yang diamanahkan itu, yang diperebutkan banyak manusia-manusia untuk menduduki dan menguasainya? Oh, tentu saja itu kursi-kursi yang tak mudah dan ringan, atau mungkin dipermudah-mudah saja. Lalu bagaimana dengan kaki-kakinya yang bila ada yang patah lalu ambruk? Tentunya tak seperti kursi yang saat ku tersungkur dan jatuh pada peristiwa itu. Bila tak seimbang di tiang-tiang penyangga kursi itu, yang tersungkur dan jatuh, dan sakitnya juga, nestapa yang merasakan adalah manusia-manusia di lingkungan, bahkan makhluk-makhluk lainnya. Sebab kita manusia. Lalu bagaimana kursi-kursi itu diduduki layaknya yang dimakna, atau dijunjung tinggi-tinggi layaknya tanggung jawab dan amanah? Lalu bagaimana dengan kursi-kursi dengan keempat
kaki tiang penyangganya. Bila tak seimbang, lalu ada yang patah dan diabaikan. Sebab kita manusia. Duduk akan melenakan, dibuai-buai yang melambaikan. Lalu tertidur. Bila terbangun, kursinya tetap direngkuh dan dipegang erat. Sebab kita manusia. Bila diangkat dan dijunjung tinggi, tentulah tak mudah dan itu sangat berat. Tapi setelah dilepas, yang menjunjung akan kuat dan selamat. Sebab kita manusia. Sebab kursi memiliki 4 pilar penyangga yang bila tak seimbang atau patah saat kita menikmati dan mendudukinya, yang tersungkur, luka lebam, bahkan berdarah dan nestapa, sakit, yang merasakan adalah makhluk dan manusia-manusia yang memberikan dan mengamanahkan kursi-kursi itu padamu, manusia. Lalu bila diangkat dan dijunjung dengan kekuatan dan kemampuan, tentu terjagalah kursi itu. Sebab kita manusia. Yang memberi dan mengamanahkan dan yang mendudukinya mustahil akan merasakan tersungkur, jatuh sakit dan luka dari ambruknya. Sebab tidak diduduki, melainkan dijunjung tinggi dengan penuh tanggung jawab. Lalu bagaimanakah kita memaknanya? Sebab kita manusia. Tetaplah ada kursi-kursi yang menjadi simbol, yang menanti dan menjanjikan. Sebab kita manusia. Kadang tak kehilangan akal. Untuk mengimitasi dan memanipulasi, menampakkan kursi tak bermasalah dan baik-baik saja. Sebab laju zaman syarat imitasi dan manipulasi. Tak mustahil kursi-kursi diinisiasi dan kreasi. Sebab kita manusia berkembang dan berinovasi. Lalu setelah tersungkur dan jatuh dari kursiku pada peristiwa itu, kuusap luka dan lebamku. Biarlah aku nikmati pagi ini di lantai dan dinding yang sudah berlumut ini, sambil menyaksikan kupu-kupu menari, burung-burung bernyanyi, dihangat matahari pagi, dihembus angin yang mungkin belum bercampur polusi.